this is the time to know what we did in IKN. It's all about innovations and solutions. Not just build an infrastructure, but create a sustainable legacy for the city. Engineering Sustainable Legacy, ADI. Halo Sobat Genpes, ketemu lagi di acara Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng bersama PT Adikarya Persero atau lebih dikenal dengan kode sahamnya ADI. Nah, dari perseroan nanti akan diwakili oleh Bapak Bani Iqbal selaku Direktur Keuangan. Halo, selamat siang Pak Bani. Siang Mas Vino. Ya, gimana nih Pak kabarnya? Kabar kita gitu, bisnis ya going well gitu, project cukup banyak ya. Tapi memang kita harus tetap jaga karena supaya margin kita itu tumbuh, ya otomatis kita harus jaga kualitas delivery ke projectnya. Oke, mungkin kita langsung ngobrol aja kali ya Pak. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti Bapak bisa menjawabnya langsung. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira ini bagaimana nih untuk perseroan melihat kinerja setahun ke depan? Ya, kinerja kita ya setahun ke depan tidak ada yang mengkhawatirkan karena memang kita nih punya proyek cukup banyak ya. Di 2023 kita dapat proyek sekitar 37 triliun, di 2024 sampai dengan semester 1 kita 10 triliun. Walaupun industri karya ini mungkin di setahun ke depan kelihatannya challenging, ya. Kenapa? Karena anggaran pemerintahan juga turun untuk pembangunan. Tapi tadi yang saya sebutkan bahwa kita punya cukup banyak proyek yang harus dikerjakan. Di mana di tahun ini 2024 harapannya kita bisa mencapai 16 triliun dan itu on track. Artinya kita masih punya lebih kurang hampir 30 triliun untuk dikerjakan di tahun depan. Nah, otomatis ini bisa jadi suatu prospek yang baik dan kita juga mau deliver project-project tersebut at least minimal sama dengan tahun 2024 ya. Sekitar 16 atau mungkin kita mau dorong sekitar hingga 18 triliun. Kemudian untuk rencana setahun ke depan ini kira-kira apa aja nih dari perseroan gitu, yang akan dijalankan? Ya, jadi kita memang mau tetap fokus ke pekerjaan yang dominan, yang core kompetensi kita ADI ya, itu adalah engineering dan construction sana, dan itu tadi project-project sudah kita peroleh dan harapannya ya kita bisa mengerjakan sekitar 16 sampai 18 triliun ke depannya dan kita jaga margin ini harapannya bisa double digit ya, at least sekitar 10-11%. Oke, tadi Bapak Iqbal udah menjelaskan terkait dengan rencana nih setahun ke depan. Nah, kira-kira rencana tersebut itu sebenarnya udah mulai dijalankan atau belum nih Pak Iqbal? Ya, memang apa yang kita sampaikan, rencana itu di tahun ini sudah kita siapkan supaya di tahun 2025 ini, di tahun ke depan ini lebih smooth. Kenapa? Kita udah fokusin ke project yang punya anchor, yaitu yang disupport oleh PMN. Kenapa? Dari sisi PMN tersebut adalah kita fokus di proyek Tol Solo Jogja dan Jogja Bawen, di mana kita sudah memperoleh persetujuan dari Komisi 6 DPR RI di PMN sebesar 2 triliun dan saat ini sudah berproses sampai di Kementerian Keuangan. Nah, kenapa kita jadikan itu sebagai anchor? Di samping kita sebagai investor, ada investasi di sana, tapi kita juga feeding construction. Nah, sehingga kita dapat keuntungan setelah investasi itu jadi, nanti akan ada recurring income. Lalu selama masa proses pembangunannya sebagai kontraktor kita juga dapat margin di sana, Pak. Istilahnya kayak double income gitu lah. Iya, dapat atas bawah. Atas bawah. Oke, mungkin ini ada pertanyaan juga yang cukup menarik ya. Jadi terkait dengan diversifikasi dari produk untuk Adikarya sendiri gitu. Nah, bagaimana sih atau gimana sih untuk diversifikasinya produk-produk yang dihasilkan oleh Adikarya? Gitu. Terkait bisnis Adikarya itu terbagi menjadi 4 besaran, yaitu engineering and construction, di mana
itu ada pekerjaan yang dilakukan oleh induk dan anak yang membedakan adalah nilai proyeknya. Yang kedua, properti dan hospitality yang dikerjakan oleh anak usaha, Adi Persada Property dan Adi Komuter Property. Yang membedakan adalah Adi Persada Property banyak bergerak untuk pembangunan apartemen dan penjualannya, termasuk juga building management. Sementara Adi Komuter Property itu memiliki properti yang dekat dengan akses transportasi, public transportasi, yaitu LRT. Sementara untuk yang manufacturing itu adalah Adi Persada Beton yang mensupport ready mix ke induk. Dan yang terakhir adalah investment and concession, itu adalah investasi sekaligus kita sebagai kontraktornya. Pada saat ini sudah ada beberapa SPV yang berjalan dan cukup menguntungkan bagi Adi. Oke, Pak Iqbal, ini mungkin pertanyaan terakhir nih terkait dengan kontribusi nih masing-masing 4 segmen yang tadi Pak Iqbal udah jelaskan di pertanyaan yang keempat. Ini kira-kira porsinya masing-masing berapa persen nih Pak Iqbal? Ya, untuk masing-masing lini bisnis kita itu terbesar tentunya yang tadi core kompetensi kita ada di engineering and construction 80%, property and hospitality itu 7%, lalu manufacturing juga sekitar 7% dan sisanya di investment concession itu 6%. Tapi dari masing-masing lini itu memiliki margin yang variatif ya. Untuk engineering construction kita bisa sampai sekitar 10-11% dan harapannya kita tetap dorong untuk lebih tinggi dari itu karena kita juga bisa cover biaya overhead yang tuntutannya tidak sedikit ya untuk kontraktor. Lalu untuk yang property dan hospitality itu sekitar 20-23% marginnya dan manufacturing sekitar 15-20%. Tetapi justru dari lini investment concession yang paling kecil ini punya margin yang cukup signifikan, itu sekitar 30-35%. Nah, ya, itu nanti yang jadi kita akan kelola di mana portfolio kita nih akan kita bantu di titik margin yang tentunya kita harapkan di double digit ya Pak, ke depannya. Oke, terima kasih Pak Bani Iqbal untuk jawaban-jawabannya. Semoga ini juga memberikan insight ya untuk Sobat Genvest semuanya. Oke, sekian ngopi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita, CGS International Sekuritas Indonesia. Semangat investasi!